Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku para pecinta Tosanaji dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka, berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Teman-teman sekalian, saya baru saja ini ya dapat beberapa keris, namun akan saya babar satu keris yang merupakan keris berluk 11. Namun meskipun berluk 11, tapi keris ini bukan berdapur sabu inten, teman-teman. Karena sangat familiar sekali ketika berbicara tentang keris luk 11, maka pandangan kita menuju ke arah sabu inten. Kalau luk 13 maka mengarah kepada sengkelat. Namun bukan sabu inten, teman-teman, tapi keris ini berdapur amat sangat langka. Terlebih keris ini dibabar dan dibuat pada era Majapahit, teman-teman sekalian. Seperti apa kerisnya? Langsung saja akan saya babar, teman-teman sekalian. Ya, ini adalah kerisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melihat daripada warangkanya, maka warangkanya ini tergolong dan termasuk kepada style atau gaya Surakarta Bancihan Gayaman. Sudah lengkap ini berbagai macam garnisnya di bagian gandarnya ini. Saya kira ini memang sangat familiar ketika ada pada salah satu keris sepuh ya. Terlebih ini adalah buatan daripada merangi-merangi sepuh. Kalau kita melihat ini bahannya dari apa, Mas? Kok kayak kulit macan? Tapi bukan kulit macan, teman-teman. Tapi berasal dari kulit penyu, teman-teman sekalian. Yang diolah atau bagaimana saya prosesnya tidak begitu mengerti. Namun ini seringkali terdapat pada keris-keris berwarangka sepuh, teman-teman sekalian. Melihat pada pendoknya, maka pendok semacam ini dinamakan pendok Cukitan Surakarta. Pada belakang keris ini terdapat angka 1. Entah apa maknanya, tapi yang jelas keseluruhan pada bagian warangka saya kira sudah cukup solid dan cukup menawan, teman-teman sekalian. Coba langsung saja akan saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, coba Anda perhatikan, teman-teman sekalian ya. Oke. Teman-teman sekalian, coba Anda perhatikan pada bagian wilah ya. Pada bagian wilah. Pada bagian sor-sorannya, teman-teman. Nampak sekali kewingitan keris ini. Karena ciri khas first impression pertama kali, pandangan pertama kali ketika melihat pada keris-keris berlangga Majapahit, maka yang pertama kali kita rasakan adalah rasa wingitnya ketika nganyang batin ya, toto rasanya dapet. Nah, terus wingit itu adalah keris-keris berlangga Majapahit, teman-teman sekalian. Coba Anda perhatikan. Ada luk 11 ya. Saya kira pada bagian wilahnya ini masih utuh ya, meski terdapat korosi pada seluruh bagian wilahnya. Saya kira ketika dulunya, coba Anda perhatikan, sangat-sangat bagus sekali, teman-teman. Sangat bagus sekali ya. Luknya ada 11. Saya akan sebutkan beberapa ricikan di keris ini, teman-teman sekalian. Ya, ini belum warangan ini. Saya kira ini tidak diwarangi sama sekali ketika mungkin diwarangi mungkin tahun-tahun 40-an ini, teman-teman. Sampai sekarang belum diwarangi. Kalau saya melihat pada bagian wilahnya, maka pamornya kayak ceprit, teman-teman sekalian. Adapun ricikannya berluk 11 ya, berluk 11. Dan ada berbagai ricikan yang akan saya sebutkan. Ada kembang kacang nguku bimo, ada jalen di sini, dan ada lambe gajah, teman-teman sekalian. Lalu ada pijetan, ada tikel alis, dan ada sokoan. Namun Anda perhatikan dengan seksama ya. Coba Anda perhatikan bagian sokoan di sini ya. Sokoan pada keris ini ada
hanya satu sokoan. Kalau dalam istilah perkerisan itu dinamakan sokoan tunggal, teman-teman. Sokoan tunggal. Mana bagian sokoannya? Ini adalah bagian sokoan, teman-teman. Nah, ini ya. Ini ada sokoan namanya. Ini adalah sokoan. Kalau sabu inten, sokoannya itu ada dua di bagian ini. Sokoannya ada dua. Kalau dapur seperti ini, yang sokoannya satu itu dinamakan dapur santan. Ya. Semua ricikan hampir sama dengan sabu inten. Namun yang membedakan di sini adalah pada sokoannya, teman-teman sekalian. Sungguh menawan keris ini. Terlebih ketika melihat karakter besi seperti ini, maka keris ini tergolong pada dapur yang bertangguh era Majapahit. Mantap kan? Lalu apa nama dapur keris ini? Ya, dapur keris ini, teman-teman, Luk 11 dengan ricikan yang saya sebutkan tadi, maka keris ini dinamakan dapur santan. Bagaimana sejarah daripada keris berdapur santan ini? Mari kita simak baik-baik, teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian, keris berdapur santan itu pertama kali itu dibuat oleh Empu Sugati pada tahun 522 tahun Saka, tahun Jawa. Ketika dikonversikan kepada tahun Masehi, maka kira-kira ada 592 Masehian lah. Jadi sebelum abad Singosari, teman-teman sekalian. Itu dibabar oleh Empu Sugati pada tahun 522 tahun Saka. Berarti, teman-teman sekalian, bahwa dapur ini merupakan dapur yang sangat tua. Dapur yang sangat tua karena dibabar pada era saat itu, tahun 522 tahun Saka. Dan dihiasan, dibuat fisik pada keris ini yaitu pada era Majapahit. Kebayang bagaimana seorang empu yang tahu secara turun-temurun bagaimana bentuk daripada keris. Betul-betul terjaga secara teknis, secara rancang bangunnya. Saya kira jarak begitu jauh tahunnya maka tetap terjaga. Dari era Majapahit sampai saat ini 2020, saya kira 600 tahun yang lalu, teman-teman. 600 tahun, dan buktinya keris ini masih terjaga dan terawat. Nah, sangat bingit sekali, teman-teman sekalian. Oke, saya lanjutkan kembali. Dibuat dan dibabar oleh Empu Sugati pada sebelum abad ke-9 ya. Teman-teman sekalian, keris santan memiliki aspek filosofi yang sangat tinggi. Secara kemanusiaan sangat tinggi. Jadi banyak orang yang mempercayai dari zaman dahulu sampai saat ini bahwa dengan adanya keris santan, teman-teman sekalian, itu memiliki ketangguhan hidup bagi siapa yang memegangnya. Kekuatan, kedisiplinan, serta ketahanan hidup, semangat, daya juang yang tinggi. Itu aspek filosofi dan taksu atau tuah daripada keris santan ini. Dalam istilah Jawa, teman-teman sekalian, jadi keris pusaka itu tidak bisa lepas dari filosofi dan manfaat hidup memang. Ya. Adapun manfaatnya dari keris santan ini atau berdapur santan ini adalah untuk meraih jabatan, menghindarkan jamahan ilmu hitam, mengusir tempat usaha dari gangguan-gangguan magic atau gangguan-gangguan gaib, dan untuk membersihkan suatu kesialan. Saya rasa ketika berbicara perihal tentang cara tuah itu kegunaannya, maka
kita cenderung melihat keris ini cocok untuk seorang pengusaha misalkan, dan juga oleh para pejabat-pejabat tinggi. Inilah dapur santan bertangguh Majapahit yang sangat-sangat masih prima dalam keadaan wesinya teman-teman sekalian, ataupun pada sisi wilah serta pamornya. Saya rasa ketika diwarangi nanti maka akan terlihat lebih menawan teman-teman sekalian. Oke, terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sebagai referensi sedikit saja ilmu pertosan Aji Hendri Nuswantoro ini, terlebih kepada diri pribadi saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kita semuanya yang menonton channel Hunter Pusaka. Jangan lupa di subscribe serta tekan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, 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 merdeka.